Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Kali ini Ibu akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti fase B kelas 4 bab 5 dengan tema menyambut usia balik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa agar apa yang akan kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang terakhir, yang ketiga adalah membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum Ibu membahas tentang tanda-tanda usia balik dan kewajiban setelahnya menurut fikih dan biologi, Ibu akan membahas apa itu arti balik. Apa itu balik? Secara bahasa artinya adalah sampai, namun secara istilah adalah kedewasaan seseorang muslim. Kenapa penting? Karena usia balik menandai dimulainya kewajiban menjalankan hukum agama Islam. Tanda-tanda balik menurut fikih. Yang pertama yaitu untuk anak laki-laki, mimpi basah atau ihtilam atau juga keluar mani. Coba dengarkan ya cerita berikut ini. Waktu menunjukkan pukul 9. Ayah meminta Dafa untuk segera tidur. Dafa pun segera masuk kamar dan tidur. Pada tengah malam, Dafa terbangun karena merasa celananya basah. Dafa pun segera berganti celana dan tidur kembali. Ketika bangun tidur, Ayah merasa sedikit aneh karena celana yang dipakai Dafa berbeda dengan celana yang dipakai ketika ia tidur. "Semalam kamu ngompol, kok celananya ganti?" tanya Ayah kepada Dafa. "Iya ya, sedikit," jawab Dafa. Ayah merasa ada sesuatu yang janggal. Kemudian Ayah bertanya kembali kepada Dafa, "Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi?" Dafa kembali mengingatnya, kemudian berkata, "Tidak ada yang aneh ya, tetapi sebelum mengompol, Dafa sempat bermimpi dan ketika mengompol rasanya berbeda dengan mengompol karena banyak minum air." Ayah pun segera paham bahwa Dafa mengalami ihtilam. Ayah pun segera memberitahukan dan menjelaskan secara perlahan kepada Dafa apa yang sudah dialaminya. Nah, itulah gambaran dan penjelasan mengenai mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah atau ihtilam biasanya dialami oleh anak laki-laki ketika berumur 9 tahun atau lebih. Mimpi basah atau ihtilam ini juga bisa dialami oleh anak perempuan
Apabila kalian telah mengalami kejadian ini, itu artinya kalian sudah masuk dalam usia balik. Ketika sudah masuk usia balik, kalian sudah terkena kewajiban dalam agama. Yang kedua, untuk anak perempuan, haid atau menstruasi. Nah, dengarkan lagi ya cerita berikut ini ya. Sepulang sekolah, Hilda terburu-buru pergi ke kamar mandi. Ia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Betapa kagetnya Hilda ketika melihat ada bercak darah di celananya. Hilda pun segera mencari ibunya dan menceritakan apa yang dialaminya. Sang ibu kemudian menjelaskan bahwa apa yang dialami Hilda adalah menstruasi atau haid. Sang ibu juga tidak lupa menjelaskan bahwa darah haid pada hari pertama dan kedua berwarna merah dan hari-hari selanjutnya akan menjadi coklat. Supaya tidak kaget, ibu juga menjelaskan bahwa ketika haid pada bagian bawah perut biasanya akan terasa sakit. Ibu menjelaskan secara perlahan kepada Hilda bahwa sekarang Hilda sudah memasuki usia balik dan sudah dikenakan kewajiban-kewajiban dalam agama. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu berusia 15 tahun menurut kalender Hijriah. Walaupun tidak mengalami ihtilam atau haid, apabila sudah berusia 15 tahun tetap dinyatakan sudah balik. Selain dari yang telah disebutkan di atas, apabila seorang anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, anak tersebut dinyatakan sudah memasuki usia menjelang balik. Nah, di sini seperti contohnya ada tamyiz. Tamyiz itu adalah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan orangnya disebut mumayyiz. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dinamakan pra-remaja, yaitu masa transisi peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa pra-remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya 1 atau 2 tahun. Untuk perempuan, usia 11 sampai 13 tahun. Sedangkan untuk laki-laki, usia 11 sampai 14 tahun. Nah, di sini ada tanda-tanda balik menurut biologi. Yang pertama untuk anak laki-laki, yaitu suaranya terdengar semakin berat, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh. Yang terakhir yaitu pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Yang kedua yaitu untuk anak perempuan, suaranya terdengar lebih halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Pertumbuhan fisik pada beberapa bagian tubuh seperti pinggul dan dada. Yang terakhir yaitu terjadinya menstruasi atau haid. Nah, pada waktu haid paling sedikit sehari semalam, yaitu 24 jam. Paling umum adalah selama 7 hari 7 malam. Maksimal paling lama haid adalah 15 hari 15 malam. Apabila seorang perempuan yang mengeluarkan darah kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haid. Begitu juga jika ada seorang perempuan yang suci dari haid sebelum mencapai 15 hari namun sudah mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut juga tidak bisa dinamakan darah haid. Darah yang keluar kurang dari masa minimal haid atau
atau lebih dari masa maksimal haid disebut darah istihadah. Ketika sudah sampai pada masa balik, kita harus berhati-hati. Semua kewajiban dalam agama wajib kita laksanakan. Kewajiban yang kita laksanakan akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kita meninggalkan kewajiban tersebut dan malah melakukan apa yang dilarang, kita akan mendapatkan dosa. Nah, di sini ada kewajiban-kewajiban seseorang yang telah memasuki usia balik. Yang pertama yaitu sholat fardu. Mulai usia 7 tahun atau sejak usia balik, maka wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Artinya, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab ketika di akhirat nanti. Jika seseorang sholatnya baik, maka baik juga amalan lainnya. Sebaliknya, jika sholatnya tidak baik, maka buruklah amalan lainnya. Yang kedua yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi Iqra dalam surat Al-Alaq, yang berarti bacalah. Masya Allah, ternyata perintah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah membaca. Membaca merupakan salah satu kegiatan dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, seseorang bisa mengetahui banyak hal karena segala sesuatu ada ilmunya. Dengan ilmu, seseorang dapat menjalankan sholat dengan benar sesuai ketentuan agama. Dengan ilmu juga, seseorang dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jangan pernah malas dan putus asa dalam menuntut ilmu. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menutup aurat. Nah, di sini aurat adalah bagian badan yang tidak boleh terlihat menurut hukum Islam ya. Aurat laki-laki berbeda dengan aurat perempuan. Aurat laki-laki harus menutup bagian antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan wajib menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, menutup aurat dilakukan dengan cara memakai pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tidak mengenakan pakaian yang terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh. Selain itu, tidak mengenakan pakaian yang transparan dan tipis sehingga warna kulitnya itu terlihat. Kewajiban bersuci bagi yang mimpi basah ataupun haid itu wajib hukumnya. Tujuannya untuk bersuci dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa balik itu penting? Karena balik adalah awal dari tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada juga pesan untuk menyambut usia balik, yaitu sambut usia balik dengan ilmu, mental yang kuat, dan taat kepada syariat agama Islam. Itulah rangkaian-rangkaian dalam pembelajaran menyambut usia balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.